Saya baru keluar dari lockdown, bagaikan keluar dari guha. Saya dikagetkan dengan perkataan Ketua DKM Istiqlal Jakarta itu. Bismillahirrahmanirrahim. Pada saat ini saya tidak berbicara tafsir dulu, tapi pada saat ini saya akan berbicara permasalahan yang lain, yaitu masalah yang berkembang sekarang ini yang disampaikan oleh Profesor Dr. Nazaruddin Umar yang berkaitan dengan bahwa fikih produk perang salib. Maka hal ini sangat bertentangan sekali, sangat tidak benar, karena fikih adalah suatu kebutuhan. Fikih adalah sesuatu yang harus ada di tengah umat Islam. Sejak kapan itu ada? Sejak kapan itu butuh? Itu yaitu setelahnya pada masa tabi'in. Karena pada masa tabi'in permasalahan tidak bisa kembali kepada para sahabat, dan apalagi harus kalau seandainya permasalahan itu kembali kepada Rasulullah, karena sudah tiada. Setelahnya masa tabi'in tidak mungkin, dan apalagi masa Rasulullah, maka di sini dibutuhkan satu sistem. Yang dibutuhkan adalah tentu fikih. Fikih dari mana? Nah, itu fikih adalah dari pemikiran ulama. Ulama yang terdepan, ulama yang dekat dengan sahabat, yaitu ulama yang lahir pada masa itu tabi'in. Kebetulan yang lahir pada masa tabi'in, ulama yang ada ketika itu adalah imam madhab yang pertama, yaitu madhab fikih, yaitu Imam Abu Hanifah. Ya, saya kembali kepada madhab yang ketiga dulu. Setelah saya menyampaikan madhab pertama, Imam Hanafi, beliau adalah termasuk tabi'in, dan beliau yang pertama menyusun fikih. Saya akan meloncat dulu kepada madhab yang ketiga, yaitu Imam Syafi'i. Karena di sini ada ijtihad. Di sini ada ilmu yang baru diketemukan oleh Imam Syafi'i, yaitu madhab ketiga yang termasuk tabi'in. Ya, yaitu dengan arti bahwa akan ada suatu sinkronisasi untuk memenuhi kebutuhan ini. Satu, pertama, kebutuhan fikih yang diawali oleh Imam Abu Hanifah dulu, dan kedua, kebutuhan yang kedua, yaitu kebutuhan usul fikihnya, yang mana kebutuhan usul fikih ini diketemukan oleh Imam Syafi'i. Karena Imam Syafi'i mempunyai alasan, semakin berkembangnya waktu dan zaman, dan semakin nampak sulitnya memahami bahasa Arab. Tidak mungkin setiap umat Islam akan paham bahasa Arab. Dan semakin adanya campuran antara orang Arab dan dengan luar Arab, umat Islam yang orang Arab dan yang luar Arab, untuk memahami dalil-dalil akan nampak kesulitan. Maka Imam Syafi'i berargumentasi mesti adanya satu ilmu yang baru, yaitu ilmu usul fikih. Sekalipun usul fikih ini sudah ada sebelumnya di fikih-fikihnya Imam Abu Hanifah atau di fikihnya Imam Malik, tetapi tetap yang dikatakan penemu usul fikih itu tetap Imam Syafi'i saja. Kenapa? Karena Imam Syafi'i yang pertama membukukan, mengumpulkan, dan yang pertama melakukan kodifikasi, pengumpulan usul fikih adalah beliaulah yang pertama. Usul fikih yang tertulis di berbagai buku-buku kitab-kitab fikih belum terkumpul, belum terakomodir, belum terkodifikasi. Maka Imam Syafi'i lah yang pertama. Maka dengan demikian, karena Imam Syafi'i yang pertama mengkodifikasi usul fikih, maka beliaulah penemu yang pertama, pencetus pertama. Sekalipun usul fikih sudah ada sebelumnya. Tetapi karena yang membukukan terlebih dahulu Imam Syafi'i, maka Imam Syafi'i adalah yang pertama.
Nah, di sini ada dua pemikiran. Pemikiran yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, untuk memenuhi agama, untuk memenuhi pemahaman Islam ini, yaitu fikih pada awal oleh Imam Abu Hanifah dulu dan usul fikih oleh Imam Syafi'i. Hal demikian ada suatu sinkronisasi, keterpaduan antara fikih dengan usul fikih yang dibutuhkan. Maka hal ini kembali bahwa kebutuhan fikih ini adalah kebutuhan umat Islam ketika itu, sehingga para ulama berpikir harus adanya fikih dan bahkan berpikir harus adanya usul fikih sebagai cara berijtihad untuk menyelesaikan permasalahan yang berkembang yang ada di tengah masyarakat ke depannya itu nanti. Saya tidak menafikan Imam Malik dan tidak menafikan Imam Hambali yang keempat. Tetap, karena Imam Hanafi dengan Imam Malik itu adalah satu masa. Dan beliau saling memuji satu sama lain. Kepintarannya dalam bidang fikih. Kehebatannya. Dan juga Imam Syafi'i juga berguru kepada siapa? Kepada Imam Malik. Dan berguru kepada muridnya Imam Hanafi. Karena tidak sempat bertemu Imam Syafi'i dengan Imam Hanafi. Maka Imam Syafi'i sebagai yang membutuhkan kemajuan keilmuan, beliau bergurulah kepada muridnya Imam Hanafi itu, dan berguru juga kepada Imam Maliki secara langsung, yang mana Imam Syafi'i 9 tahun sudah hafal Al-Quran, dan begitu juga Imam Syafi'i 11 tahun sudah hafal kitab Muwatta karangan Imam Malik, yaitu kitab hadis yang membahas tentang fikih. Beliau sudah hafal di usia 11 tahun, maka ketika itu juga beliau berangkat ke Madinah untuk belajar kitab Muwatta dari Imam Malik secara langsung. Jadi beliau belajar kitab Muwatta fikih sudah hafal lebih dulu, hafal duluan. Setelah hafal dia langsung melanjutkan hafalannya dengan belajar kepada pengarangnya, yaitu Imam Maliki. Begitu juga Imam Hambali. Ini untuk memenuhi kebutuhan. Ini lahir di masa tabi'in. Tidak ketinggalan bahwa Imam Hambali juga belajar. Imam Hambali juga belajar bagaimana pemahaman berkaitan dengan dalil, atau notabene bahwa Imam Hambali juga adalah salah seorang murid dari Imam Syafi'i. Jadi antara imam-imam ini yang 4 ini saling mengisi, saling berkaitan, saling memanfaatkan, bertemu, berkaitan dan memanfaatkan satu sama lain dan berguru. Tidak ada yang berpecah, tidak ada yang bertengkar, tidak ada yang tidak ada sampai mereka tidak saling menghormati. Bukan saja menghormati, tapi bahkan mereka berguru, mengambil ilmu dari satu sama lain. Maka ini madhab yang 4 ini adalah madhab fikih untuk memenuhi kebutuhan ketika itu, untuk memenuhi kebutuhan umat Islam. Karena tidak mungkin untuk bagaimana, karena hal ini selalu berkembang. Permasalahan itu ada hal yang dibutuhkan, bagaimana cara ibadah, bagaimana cara sholat, bagaimana cara bersuci, bagaimana cara zakat, bagaimana cara haji, dan seterusnya. Maka ini perlu ada verifikasi buku-buku. Maka ini semua madhab yang 4 ini adalah yang menjawab kebutuhan tadi. Jadi bukanlah yang menjawab itu perang salib, bukan. Astagfirullahaladzim gitu ya. Kalau seandainya itu dari sumbernya dari perang salib. Sumber tetap dari Al-Quran, sumber tetap dari As-Sunnah, dari hadis. Pemahaman jadi dari kebutuhan yang kembali kepada Al-Quran dan kepada Al-Hadis. Tidak ada tekanan-tekanan, murni. Karena perang salib sendiri ini belum terjadi perang salibnya. Bagaimana dikatakan perang salib? Ya, ini pada masa itu masih 300 tahun lagi untuk perang salib. Kenapa dikatakan produk perang salib? Ini yang tidak pas dan tidak kena. Saya baru keluar dari lockdown, bagaikan keluar dari guha. Saya dikagetkan dengan perkataan Ketua DKM Istiqlal Jakarta itu.
bahwa fikih adalah produk perang salib. Sedangkan perang salib itu sendiri saya sudah katakan, fikih lebih dulu awal ada dibanding terjadi perang salibnya itu sendiri. Bagaimana produk fikih yang madhab yang inti yang 4 ini dikatakan sebagai produk perang salib, sedangkan adanya perang salib pun itu sendiri lebih dulu fikih ada daripada perang salibnya itu sendiri. Ini adalah satu hal yang tidak masuk akal. Ini adalah satu hal yang tidak dimengerti dan saya tidak paham. Begitu juga Pak Profesor menyampaikan ingin memasalahkan fikih hanya sebagian, tapi kenapa menendang fikih secara keseluruhan? Masalahnya sedikit yang ingin ditiadakan atau dikritisi atau dimasalahkan. Tapi kenapa yang dimasalahkan fikih secara keseluruhan? Membuat umat tidak enak, membuat pesantren tidak enak, ya, membuat lembaga-lembaga tidak enak. Saya kira ini sangat tidak bijak. Karena permasalahan selesaikanlah yang masalah yang intinya, difokus di masalah itu. Karena masalah itu juga mungkin masih ada perselisihan pendapat sebenarnya. Tapi dalam fikih tidak ada perselisihan pendapat. Kebutuhan fikih ini sudah sekian tahun, 1000 tahun, 1400 tahun kebutuhannya. Tidak ada perselisihan pendapat, ini memang dibutuhkan. Ini fikih dibutuhkan. Kenapa dimasalahkan? Kenapa masalah yang sedikit tapi dihantam masalah yang besarnya? Masalahnya lebih khusus, tapi kenapa yang besar itu? Yang umumnya. Jadi membuat banyak orang apa yang saya sampaikan bahwa fikih itu adalah satu kebutuhan yang dimulai nampaknya harus ada referensi fikih di awal masa tabi'in, dan juga tidak cukup di masa itu, tapi juga ulama muncul untuk menjadi penyampai fikih yaitu madhab di masa tabi'in. Bukan itu saja, tetapi fikih adalah satu yang ada, harus ada. Fikih adalah suatu yang mesti ada. Ini saya lihat bahwa fikih ini adalah sesuatu yang harus ada, ya karena fikih ini diambil dari sumber, yaitu sumbernya Al-Quran. Ternyata fikih ini sudah galian yang muncul yang ada sejak awal dari basmalah itu sendiri. Jadi sejak awal basmalah, fikih ini udah nampak harus dipunculkan. Ya, bukan satu kebutuhan saja untuk umat Islam, tapi ternyata dalil sudah siap dan ada di dalam Al-Quran. Adanya kapan? Sejak awal, bukan di tengah. Sejak awal, bukan di akhir. Itu ulama mengambil fikihnya itu basmalah, fikihnya itu surat Al-Fatihah, masuk kepada fikih yang lainnya di dalam surat Al-Baqarah, yaitu surat setelahnya surat Al-Fatihah ini. Mungkin di dalam masalah kiblat, mungkin di dalam masalah sholat, mungkin dalam masalah puasa, mungkin dalam masalah haji. Ini sejak awal sudah muncul untuk diserap oleh umat Islam, bahwa dalil sudah nampak, bukan saja di tengah-tengah Al-Quran atau di akhir, tapi sejak awal sudah ada. Bahkan di surat awal yang panjang pun sudah ada itu fikih. Bagaimana hukum di sana, kaitannya di awal ini sudah ramai. Justru ini adalah paham, ini adalah ijtihad. Sudah ramai di dalam basmalah, sudah ramai di dalam Al-Fatihah, sudah ramai dalam amin. Gak apa-apa, itu fikih. Ikhtilaful ulama rahmatun, perbedaan ulama adalah rahmat. Jadi dengan perbedaan ini terjadi adanya pemahaman yang lebih luas lagi untuk para ulama, pemahaman yang lebih luas lagi untuk umat Islam.
Ya, jadi sudah ada di dalamnya yang harus dibuat munculkan oleh umat Islam. Maka tidak aneh kalau saya kembalikan lagi kepada awal pertama, ada fikih dan ada usul fikih. Ini ada Al-Quran dan hadisnya. Ya. Kalau seandainya usul fikih ini dan fikih ini, fikih ada dan usul fikih ada. Fikih adalah suatu hasil, usul adalah suatu jalan ijtihadnya. Maka fikih sudah siap, usul fikih sudah siap untuk menghadapi permasalahan yang baru atau yang belum ada, sehingga jawabannya sudah pakai sistem. Jadi yang namanya saya nggak mengerti bahwa fikih sebagai produk perang salib, sementara perang salib itu sudah terjadi setelah fikih ini beres, setelah madhab-madhabnya sudah beres. Jadi sudah madhab pertama, madhab kedua, madhab ketiga dan keempat. Setelah itu baru perang salib. Setelah beres adanya fikih dari Imam Hanafi, adanya fikih dari Imam Maliki, adanya fikih dari Imam Syafi'i, adanya fikih dari Imam Hambali dan muridnya, baru ada perang salib. Setelah beres ada fikih itu semua, kok dikatakan perang salib yang sudah ada ini buatan yang pabriknya pun belum ada, kaitannya pun tidak ada. Setelah itu bagaimana caranya? Mungkin melihat kepada kitab-kitab yang selanjutnya. Ya, yang awalnya saja yang kokohnya, yang esensinya seperti itu, maka mengambil kepada anak-anak cucunya. Intinya fikih ini sudah ada di tabi'in. Inti fikih ini sudah ada di tabi'in. Ya, sudah tuntas itu. Kenapa kok dialihkan pemahamannya bahwa itu dari perang salib? Itu hal yang tidak dipahami, tidak akan dimengerti. Ini hanya mungkin supaya membingungkan orang yang sudah bingung, atau membingungkan orang saja ini mah. Dengan bingungnya begini saja udah bagaimana berat bingungnya, ya, untuk benarnya kita dalam kehidupan ini, ditambah lagi dibingungkan lagi dengan pemahaman yang seperti ini yang mestinya tidak ada, mestinya tidak mungkin ada ini. Apa untungnya? Tidak ada untungnya. Mungkin ya tadi itu akan lebih merusak lagi permasalahan, akan lebih menghebohkan lagi, akan lagi tidak tentramkan lagi. Saatnya kita harus enak memikirkan bagaimana Indonesia ini kok dibawa ke sana. Jadi sudah mempermasalahkan sesuatu yang sudah beres. Ini hal yang kurang baik. Saya kira ini sangat tidak setuju. Mungkin pesantren banyak yang nggak setuju. Lembaga keagamaan, terutama lembaga Islam, lembaga-lembaga agama Islam banyak yang tidak setuju, ya, dengan hal ini. Maka ini perlu ditarik dan dipertimbangkan lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.